Bener nggak sih ini? Kalau dilihat dari jamnya telat nggak ya? Tapi sepi sih. Kayaknya bener sih. Pagi Mas, mau interview hari ini ya? Pagi Mbak. Iya, ini saya ada jadwal interview nih dengan HRD-nya ya Mbak. Oke baik Mas, tapi maaf nih sebelumnya, hari ini interviewnya bukan dengan HRD ya. What? Oh no. Melainkan kita akan ada sesi wawancara dengan pihak rekruter. Hah? Apaan tuh Mbak? Skuter? Skuter? Rekruter? Apaan tuh? Halo workers, saya Kintan. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta sebagai rekruter. Mungkin dari sebagian orang masih belum tahu nih rekruter itu apa sih? Sebagian orang juga pastinya mengira rekruter itu sama nih posisinya seperti HRD dan talent acquisition. Padahal itu berbeda loh. Posisi rekruter yang aku jalani saat ini lebih ke mencari kandidat nih untuk pemenuhan tenaga kerja dengan posisi yang dibutuhkan oleh user-user nih di perusahaan. Ya seperti biasa kita mencari berdasarkan dengan kualifikasi yang mereka butuhkan atau dengan posisi yang memang kosong untuk digantikan ke posisi yang baru. Seperti itu sih. Tipe rekruter ada 3 tipe. Yang pertama, tipe internal recruiter. Untuk internal recruiter itu sendiri, biasanya dia lebih mencari tenaga kerja yang dibutuhkan di internal perusahaan. Biasanya itu dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki karyawan-karyawan yang cukup banyak. Kemudian yang kedua, ada external recruiter. External recruiter biasanya dibutuhkan di berbagai agensi atau outsourcing karena mereka merekrut bukan hanya untuk internal perusahaan saja, melainkan untuk klien-klien yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada recruiter anywhere. Karena recruiter itu bersifat universal, banyak banget perusahaan-perusahaan yang membutuhkan recruiter untuk mencari tenaga kerja demi kelangsungan bisnis mereka. Meskipun terlihat sama nih untuk job desk-nya, untuk recruiter, talent acquisition, dan headhunter itu memiliki perbedaan loh. Nah, untuk recruiter sendiri, dia lebih mencari kandidat-kandidat yang dibutuhkan oleh satu perusahaan besar yang biasanya membutuhkan banyak posisi. Kemudian untuk headhunter, biasanya dia memegang posisi dari level senior ke atas, seperti manajer, general manager, kemudian direksi-direksi lainnya yang memang keberadaannya itu bersifat rahasia. Dari internal mereka itu ada beberapa yang memang nggak boleh tahu nih kalau posisi tersebut akan digantikan dengan orang yang baru. Jadi mereka menggunakan jasa headhunter untuk mencari calon penggantinya. Dan biasanya headhunter itu dalam menggali sesuatu, karena kan itu sifatnya itu kan sangat penting ya di perusahaan. Pasti dia akan melihat nih, kira-kira mereka itu bisa nggak sih memberikan dampak yang positif atau ada perkembangan yang signifikan nggak sih di perusahaan. Kemudian ada lagi nih talent acquisition. Nah, talent acquisition dan recruiter itu sebenarnya sih job desk-nya nggak jauh beda ya. Sama-sama merekrut, mencari kandidat, memenuhi kebutuhan dari klien, dan lain sebagainya sesuai dengan kualifikasi. Yang membedakan adalah ada beberapa perusahaan yang menyebutnya itu TA. Dia biasanya megang per divisi. Ada yang misalnya contohnya TA untuk divisi sales, kemudian ada TA lagi untuk divisi internal audit.
Kalau untuk recruiter itu tugasnya nggak jauh beda lah sama headhunter dan talent acquisition. Sama-sama mencari kandidat, kemudian memenuhi kebutuhan dari setiap user maupun perusahaan ya yang internal. Tapi yang sedikit membedakan itu antara mereka bertiga ya, ibaratnya ya. Itu headhunter lebih signifikan, levelnya juga lebih up level. Ya tadi ya mencari manajer, senior manajer, kemudian direktur, direksi lainnya yang sifatnya memang rahasia. Dan itu nggak bisa nih dipegang langsung oleh internal mereka. Kemudian kalau untuk talent acquisition itu dia lebih mencari yang memang signifikan untuk job desk-nya atau dengan posisi yang berbeda. Seperti divisi-divisi yang tadi saya jelaskan ya, ada sales, ada internal audit. Rekruter sendiri bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dari klien, kemudian menyediakan kandidatnya sesuai dengan kualifikasi yang mereka minta, kemudian kita melakukan proses rekruternya seperti interview dan lain sebagainya. Setelah itu kita harus menjaga hubungan baik juga dengan kandidat-kandidat nih untuk mendapatkan referensi-referensi. Kan biasanya mereka bisa nih mereferensikan kepada teman-temannya untuk melamar di perusahaan kita. Kemudian kita juga melakukan offering gaji, kayak kontrak kerjanya, berapa benefitnya, gajinya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bertugas untuk menjaga kandidat nih sampai mereka itu onboarding. Yang kita lakukan biasanya yang pertama FRTK kan masuk nih, tenaga kerja permintaannya masuk, kita harus share lowongan pekerjaannya di media sosial, kemudian di job portal dan lain sebagainya. Setelah itu kita melakukan proses screening CV. Pasti kita review dulu nih CV-CV-nya kira-kira sesuai atau tidak dengan kualifikasi yang diminta. Setelah itu kita baru melakukan proses interview atau perekrutannya, dari mulai pemanggilan interview, kemudian proses psikotes, ada medical check up juga nih di beberapa perusahaan, kemudian ada juga tes, kalau misalnya administrasi biasanya ada tes Excel, kemudian kalau IT biasanya ada tes-tes kemampuan dasar kayak instalasi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru nih kita review kembali dari hasil interviewnya kira-kira cocok atau tidak dengan permintaan klien. Setelah cocok, kita kirim ke klien kita atau ke pihak user untuk direview kembali oleh pihak user. Jika memang user itu berminat, akan dilakukan proses interview kembali dengan pihak usernya. Nah, di tahap itulah adalah tahap akhirnya, tahap penentuan kira-kira kandidat ini bisa lolos untuk join kah atau ada penolakan dari pihak user. Skill yang harus dimiliki nih oleh seorang rekruter. Yang pasti komunikasi, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jiwa menggalinya harus kepo sih sebenarnya ya, karena kan kita harus tahu nih kira-kira kandidat tersebut sifatnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian harus memiliki jiwa marketing atau sales, karena biasanya selain kita merekrut orang, kita harus menawarkan posisi-posisi yang tersedia. Kemudian skill yang harus dimiliki, skill negosiasi. Kemudian harus berpikir kritis, harus detail, manajemen waktu yang baik, karena permintaan tenaga kerja itu tidak mengenal waktu ya. Jadi semuanya harus kita susun secara terperinci agar pekerjaan kita bisa cepat selesai dan kebutuhan dari klien cepat fulfill-nya. Suka dukanya ya, biasanya nih kalau kita nih sudah menemukan kandidat-kandidat yang menurut kita sudah oke dari segi kemampuan, kemudian komunikasinya, dan sesuai lah seperti kualifikasi yang diminta oleh pihak klien. Dan klien kita juga sudah oke nih dengan hasil interviewnya.
Tapi di satu sisi pada saat kandidat tersebut sudah mau onboarding, kita kan pasti melakukan offering ya. Biasanya kandidat tersebut ada penolakan nih dari segi offeringnya, mungkin antara belum cocok atau lain sebagainya lah dengan faktor-faktor yang lainnya. Pastikan kalau kandidat tersebut gak jadi join, kita harus cari lagi nih kandidat yang baru, dan itu pastinya memakan waktu yang cukup lama. Biasanya kalau untuk kendalanya itu dalam pencarian kandidat, biasanya kita harus mencari kandidat yang memang sesuai nih dengan kualifikasi. Apalagi kalau ada kualifikasi yang nggak bisa kita negosiasi. Solusinya adalah biasanya sih kita melakukan evaluasi bulanan dulu dengan cara berdiskusi dengan tim dan tim leadernya. Nah, dari situ kita pastikan tahu nih kira-kira kesalahan apa sih yang harus kita perbaiki. Terkadang juga kita harus menambah lagi nih atau memperdalam lagi media-media searching kandidatnya. Biasanya sih kita cari kayak di media sosial nih yang sesuai lah dengan kualifikasi yang mereka minta. Kualifikasi yang dibutuhkan untuk seorang rekruter, yang pertama, pendidikan minimal S1. Biasanya dibutuhkan untuk background psikologi, karena akan ada penilaian tes dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, masih usia produktif, maksimal di angka 35 tahun. Kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman di bidang rekruter. Minimal itu biasanya 1 tahun yang kita butuhkan. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, bisa bernegosiasi, memiliki skill komunikasi yang baik, manajemen waktu, kemudian problem solving yang baik juga. Untuk jenjang karir, biasanya rekruter itu perkembangannya sangat cepat ya. Karena dari junior level bisa saja menjadi HR generalis, kemudian HR lead recruitment atau head recruitment-nya, dan posisi-posisi yang lebih tinggi lainnya. Nah, kalau dibilang industri mana aja yang membutuhkan rekruter, balik lagi, rekruter itu kan bersifat universal. Pasti perusahaan dari berbagai macam industri butuh rekruter untuk kelangsungan usahanya. Seorang rekruter, kisaran gajinya tergantung sih ya dari perusahaan-perusahaan masing-masing. Kan pasti ada kebijakan dari mereka ya. Tapi yang minim-minim kurang lebihnya itu UMR Jakarta lah. Itu untuk yang memang baru terjun di dunia rekruter. Kalau untuk posisi leader ke atas pasti beda ya, ada penawaran lainnya. Gimana workers? Sekarang udah tahu kan seputar pekerjaan menjadi rekruter? Gimana nih? Apakah kalian berminat juga dan ingin berkarir sebagai rekruter? Ikuti terus konten-konten menarik seputar dunia kerja di Workerspedia ya. Subscribe, langsung dapat kerja di Workerspedia. Dadah!